ada perubahan, jadi pergeseran ini 380 lah. Kalau 360 balik lagi kan, 180 derajat. Kalau nggak salah kan dari zaman Bang Sapran ke belakang itu calon-calon itu diajukan di Pengda-Pengda, ya kan gitu. Kemudian disaring di Pengwil, baru dibawa ke Kongres. Nah saat itu berubah Bang. Nah, saya bisa kata kapan Bang Sapran sebagai mantan sebagai ketua umum juga pernah. Ini sekarang harus mendaftar dulu Bang. Ya. Ke PP sebagai calon dan ada persyaratannya. Tanggapan gimana Bang? Jadi kalau tanggapan saya, maaf ya, kita selaku katakanlah penggiat organisasi ataupun sering membantu anggota, jangankan mau daftar, saya aja didaftarkan aja dicalonkan saya nggak mau. Saya mungkin satu-satunya ketum yang tidak mendaftar dan saya tidak mendaftarkan diri, dipaksa untuk mendaftar. Nah jadi seharusnya pendaftaran itu memang dari bawah. Kalau umpamanya katakanlah mana berani umpamanya tiba-tiba suruh daftar, mungkin dia mampu tapi dia gengsi ngapain saya daftar. Tapi kalau dia diajukan dari Pengda ke Pengwil, itu dia merasa terhormat. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang ada kesalahan. Yang kedua, persyaratan. Persyaratan itu dibuatlah yang seefektif mungkin, ya. Contoh umpamanya untuk menjadi calon ketum. Nggak perlu dia harus pernah jadi ketua Pengda, pengurus Pengda, Pengwil. Jangan-jangan nanti pernah jadi ketua umum. Nah, nanti repot lagi. Jadi ketiga-tiganya harus mengalami kumulatif. Ini hal yang saran menurut saya apa ya, di dalam demokrasi ini nggak benar, ya. Jadi inilah yang harus, kalau saya semakin banyak calon semakin baik itu. Jadi kita merasa terhormat. Jadi kita umpamanya terpilih dari hal yang banyak. Nah makanya tolonglah dibuka sebanyak mungkin yang bisa ikut berkompetisi. Kasihan dong orang udah daftar. Contoh kemarin kalau saya kan jarang ngikutin. Kalau nggak salah Bu Osyo ya, daftar, tiba-tiba di-delete. Nggak memenuhi syarat. Loh, masa dia sudah pernah ketua Pengwil nggak memenuhi syarat? Nah, itu kan, jadi kalau umpamanya orang mau jadi presiden harus jadi camat dulu, jadi bupati. Ini saya kira nggak inilah ya. Nah, hal-hal yang begini ini ya tolong juga bagi anggota, khususnya pengurus ya. Pengurus ini harus punya sikap, ya. Jangan kita balilo, artinya mengikutin ya. Punya sikap lah. Bagaimana organisasi ini harus kita mempunyai manfaat buat anggota. Apa yang kita lakukan dalam organisasi ini? Kita bisa catat. Zaman saya 2015-18 sudah banyak yang kita lakukan, ya. Bang Anu tak tahu kan? Nah, jadi ini yang harus kita lakukan terus. Bahkan kalau saya lebih urgen itu nanti sistem pemilihannya ke depan itu supaya yang hadir itu tidak hanya 5.000, bisa 10.000, bisa 15.000, karena anggota kita lebih dari 20.000. Enggak, artinya sistemnya kita menggunakan sistem elektronik, tapi dengan adanya sosialisasi, artinya ada keyakinan dari pemerintah, dari anggota. Makanya saya katakan penyelenggara kongres itu seharusnya nggak boleh pengurus, nggak boleh. Saya dulu udah mau membuat, jadi penyelenggara itu cari saja baik dari akademisi atau werda-werda yang capable. Dialah seperti KPU-nya di dalam organisasi itu. Jadi nggak boleh dia terafiliasi, dia bisa melihat siapa-siapa nih yang daftar online, dicek, ditelepon, itu nggak boleh. Nah inilah yang harus dibenahi terus. Nah tapi kalau saya lihat, yang saya alami, ya, hal-hal yang sekarang ini kemunduran jauh. Nah, jadi seperti itu. Jadi apakah program yang Bang Sapran bangun dulu, kalau nggak salah, IPAD baru, IPAD besar. Iya. Benar ya, Bang? Iya. Kalau nggak salah saya ingat. Betul. Apakah itu terlaksana? Jadi harapan Bang Sapran kan harusnya lebih besar lagi, lebih baru lagi, apa ini justru malah sebaliknya? Iya, saya belum melihat IPAD baru dan besar ya. Karena kalau IPAD baru, kita sudah menciptakan IPAD baru. IPAD itu diakui oleh pemerintah satu-satunya. Itu zaman saya. Ada Kepmen ya, nomor 4 tahun 2017. Ya, IPAD kita juga ikut di dalam menjalankan hampir semua ya program-program di dalam Prolegnas, umpamanya pembahasan terkait PP 24 tahun 2016, termasuk Kepmen-Kepmennya, ujian PPAT, termasuk juga MP3, hanya 2 oleh organisasi.
Itu kita bentuk, kita buat, menjadikan IPAT baru. Artinya IPAT yang diakui oleh pemerintah dan IPAT yang berperan. Ingat, IPAT itu organisasi mandiri. Jadi kita di dalam organisasi, kita mitra BPN. Tapi di dalam PPAT, BPN adalah pembina kita, Menteri. Tapi di organisasi kita mitra. Itu harus diingat. Jadi jangan dibalik-balik. IPAT yang besar, kita sudah membuat waktu itu prolegnas. Prolegnas atas inisiatif dari DPR. Karena kalau dari pemerintah mungkin belum siap. DPR. Nah ini harus diperjuangkan. Sebab apa? Sebab kita ini, kasihan anggota sekarang ya. Jangankan PPAT, notaris saja yang sudah ada undang-undang jabatan notaris, pasal 66, sekarang masih banyak yang jadi masalah. Nah apalagi IPAT. Tidak ada benteng filter untuk bagaimana kita ini selaku pejabat kok sama saja dengan masyarakat yang katakanlah seperti yang mencuri ayam dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Jadi kita nggak akan besar kalau kita memang tidak dihargai. Kita tidak di backup oleh suatu produk perundang-undangan. Nah, inilah yang seharusnya concern oleh IPAT ke depan. Jadi tinggal melanjutkan, membesarkan. Nah, itu yang harapan kita dulu. Jadi menurut Bang Sapran, dengan adanya pembatasan calon ketua umum ini karena harus mengecilkan IPAT gitu. Ya kalau menurut saya setback. Jadi kepercayaan orang kepada IPAT semakin mengecil itu. Jadi akhirnya nanti anggota itu antipati, jadi cuek nanti terhadap organisasi. Udahlah kita berjuang masing-masing. Nah sehingga kalau umpamanya keterpilihan ketua umum itu kita buka selebar-lebarnya, itu semakin baik. Bukan seperti sekarang ini. Ini kalau menurut saya ya, seperti itu. Nah, ini kan Kongres tinggal hitung hari nih, Bang. Untuk membagikan antusias kayak dulu lagi sehingga hadir bisa sampai 5 hari itu mungkin ada syarat. Ya, silakan mungkin. Jadi saya mau tambahkan. Oh, boleh. Kita bicara tentang Kongres ini. Sebetulnya Kongres ini bermula daripada rapat kerja di Jogja yang ke-8 tentang perubahan anggaran dasar. Saya sudah menyampaikan pada rapat kerja, pada saat itu saya ikut rapat, anggaran dasar mana yang mau dirubah? Harus jelas. Kalau kita ingin ber-KLB, ingin merubah anggaran dasar, pasal berapa? Tapi tidak satu pun dijawab. Kan saya bilang, kalau merubah anggaran dasar tidak tahu pasal merubah, berarti selama ini kita anggap anggaran dasar kita pakai itu adalah salah. Tetapi kenapa dia sampai dipakai terus? Sampai sampai dengan KLB. Akhirnya terjadilah di KLB di Depok. Yang di Riau? Di Riau kan Rakernas. Oh, oke. KLB yang di Depok itu. Disitulah puncak bermasalahnya, sistem pendaftaran berubah. Oh, yang dari Jawa jadi mendaftar? Ya, inilah organisasi yang menurut saya paling terburuk di Indonesia. Tidak ada penunjukan calon ketua umum itu oleh pusat ke daerah. Ini kan terbalik. Ini terburuk ini buat saya. Dan yang saya selalu pertanyakan, apakah pernah pada KLB di Depok itu ada yang mengusulkan untuk menghilangkan kata dan? Yang saya rasa itulah puncak permasalahan di dalam organisasi IPAT. Sebelum lanjut, saya jadi menarik nih. Bang, waktu di Jogja itu apakah ada usulan perubahan-perubahan di pasal 21, 22, 23 Tidak ada. tentang teknis pendaftaran ketua umum? Tidak ada. Karena di rapat kerja 8 itu hanya agendanya merubah anggaran dasar. Dan saya mengusulkan, kapan kita mau kongres atau KLB? Karena waktu kita adalah 1 tahun. Kita harus menentukan juga kapan kita prakongres dan kapan kita kongresnya. Dan saya singgung, akan merubah anggaran dasar. Pasal berapa yang harus dirubah? Karena itu akan termuat di dalam undangan, dalam KLB itu. Undangan KLB? Ya. Karena merubah anggaran dasar itu ada dalam KLB dan Kongres. Bukan dalam Rakernas. Nah, dan seharusnya keputusan KLB tentang pemilihan ke Kongres tidak bisa berlaku pada saat jadi disahkan. Dia akan berlaku di periode berikutnya. Iya, karena ini akan menguntungkan incumbent. Itu sangat menguntungkan dengan program yang mereka ubah untuk kepentingan sendiri kemungkinan. Sehingga apa? Ada penjagalan secara tidak yang terselubung. Makanya saya bilang, siapa sih yang pernah mengusulkan ada penghilang kata dan atau itu?